Marc Marquez mengalami banyak momen bagus di paruh kedua musim ini, menang di Aragon, Misano, dan Australia. Itulah mengapa Alex Criville mengulas semua yang telah ia lakukan dalam beberapa balapan terakhir. Namun, masih ada Grand Prix Malaysia dan Valencia yang harus dijalani, dengan kejuaraan masih diperebutkan antara Martin dan Bagnaia. Kita lihat saja apa yang akan terjadi, karena akhir pekan ini adalah putaran terakhir musim 2024. Saya rasa Marc tidak banyak bercerita kepada kami, tetapi dia hampir berhenti balapan. Dia mengalami masa-masa yang sangat buruk secara fisik dan psikologis. Dia sangat menderita. Dengan banyak kecelakaan, dengan banyak rasa sakit, dengan kasus diplopia, dengan saraf di bahu kanannya. Aku Criville. Dan sekarang bisa menemukan dirinya lagi sebagai pembalap dan mendapatkan kembali perasaan yang sudah lebih dari 1000 hari tidak ia miliki adalah hal yang fantastis. Ia seperti anak kecil yang memiliki sepatu baru. Ia bahagia. Melihat Marc seperti ini membuat saya merinding. Saya yakin dia siap untuk menang lagi dan kami harus menghargai itu, ujarnya. Tahun depan, Marquez akan menjadi rekan Pecco Bagnaia di tim Ducati Lenovo. Memang benar, ini akan berjalan dengan baik atau akan menjadi bencana. Saya rasa Marc sedang mempersiapkan diri. Dia sedikit mengintimidasi Pecco di sana sebagai rekan kerja. Dia tahu lebih baik memulai dengan baik bersamanya untuk mencoba meningkatkan motornya dan menjalani musim yang baik, kata Criville. Tapi hati-hati. Jika Marquez dengan motor yang lebih rendah berada di level yang sangat tinggi, bayangkan jika ia menggunakan motor pabrikan. Mereka akan menjadi dua pembalap hebat yang, ketika mereka mulai melakukan pemanasan satu sama lain, level mereka akan semakin meningkat dan saya tidak tahu siapa yang akan bisa mengalahkan mereka. Tambah mantan pembalap kejuaraan dunia itu. Joan Mir menyindir steward MotoGP atas penalti yang diberikan kepada Marc Marquez setelah kecelakaannya dengan pembalap Honda tersebut di Grand Prix Thailand. Pada tahap akhir balapan basah 26 lap di Buriram, Marquez berjuang keras untuk kembali ke posisi terdepan setelah terjatuh dari posisi kedua pada putaran ke-14. Di tikungan 3, ia bersenggolan dengan pembalap Honda, Mir, ketika mencoba menyalip untuk posisi ke-15 dan memaksa Mir keluar dari lintasan. Marquez diperintahkan oleh stewards untuk turun satu posisi. Dia mematuhinya tetapi hanya setelah dia menyalip Takaaki Nakagami dari LCR, karena itu dia tidak pernah menyerahkan posisinya kembali ke Mir. Mir menyebut insiden itu sudah melewati batas, tetapi ia merasa masalah yang lebih besar adalah penalti yang dijatuhkan oleh para steward. Sedikit melewati batas? Tidak. Melebihi batas, kata Mir, yang berada di urutan ke-15 sementara Marquez di urutan ke-11. Itu sangat mirip dengan balapan sprint di Jerez. Hal yang sama juga terjadi. Saya tidak akan memberikan komentar apapun karena selalu saja ketika saya memberikan komentar, hal itu akan berbalik ke arah yang berlawanan dengan saya. Jadi, saya akan membiarkan Anda menilai hal ini. Memang benar bahwa ini, orang-orang yang dibayar untuk ini, tidak mungkin mereka tidak melihat bahwa jika Anda memiliki masalah dengan satu rider, maka rider lainnya mulai bertarung dan memulihkan banyak posisi lagi. Dan kemudian di akhir balapan Anda menghilangkan satu posisi. Dan apa yang terjadi dengan saya?
Saya kehilangan 3 posisi ketika Anda menabrak saya. Jadi, tentu saja tidak benar cara mereka mengambil keputusan. Bagi saya, hal yang paling logis untuk dilakukan ketika hal ini sering terjadi pada saya di masa lalu ketika saya bersenggolan dengan seseorang. Anda akan mendapatkan long lap penalti, putaran panjang, dan Anda kehilangan posisi yang mungkin Anda buat saya kehilangan karena ketika Anda menabrak saya berada di putaran panjang. Ini adalah hal yang logis. Marquez menerima penalti tersebut, namun membela diri dengan mengatakan bahwa ia sejajar dengan Mir saat mereka bersenggolan. Mir menikmati salah satu balapan paling kompetitif tahun ini di atas Honda hingga 10 lap terakhir ketika ia mulai mengalami masalah dengan cengkeraman. Masalahnya adalah sesuatu terjadi di 10 lap terakhir, saya sama sekali tidak bisa bertahan di atas motor, katanya. Kami kehilangan waktu 2 detik dan saya tidak tahu mengapa saat ini. Ini memalukan karena saya mengerahkan seluruh kemampuan saya. Saya start dari posisi P19. Di lap ketiga saya sudah berjuang untuk masuk 10 besar. Kemudian tentang apa yang terjadi di lap terakhir itu konyol. Saya tidak mengerti apa yang benar-benar membahagiakan. Kami akan mencoba memahami agar tidak terjadi lagi. Marc Marquez di MotoGP Thailand adalah balapan yang terdiri dari 2 babak yang berbeda, yang dipisahkan oleh sebuah kecelakaan. Namun momen paling kontroversial terjadi ketika ia bersenggolan dengan Joan Mir pada saat-saat terakhir. Marquez terjatuh dari posisi kedua saat mencoba menyalip pemimpin balapan dan akhirnya menjadi pemenang Francesco Bagnaia di lap ke-14. Namun berhasil naik ke posisi ke-16 dan mulai merangsek ke depan untuk meraih poin. Pada lap ke-23, Marquez menyalip Joan Mir di tikungan ketiga, namun keduanya bersenggolan saat mencapai puncak. Marquez berada di sisi dalam dan mengambil alih posisi, sementara Mir tetap bertahan, namun ia mendapat penalti turun 1 posisi karena dianggap tidak bertanggung jawab. Marquez juga kehilangan 1 posisi setelah balapan, dan turun dari posisi ke-11 ke posisi ke-12. Tetapi dipulihkan ke posisi ke-11 ketika diketahui bahwa ia telah menjalani hukuman turun 1 posisi selama balapan. Marquez mengatakan bahwa setelah kontak tersebut, ia sudah menduga bahwa ia akan mendapatkan penalti, tetapi ia juga merasa bahwa ini adalah masalah perspektif. Saya sudah membayangkan bahwa saya akan mendapat penalti, aku Marquez. Saya tidak melihat gambarnya, tapi jika gambarnya datang dari lintasan lurus, itu satu sudut pandang, tapi jika gambarnya ada di bagian paling akhir, itu sudut pandang yang lain. Tapi jika gambar itu datang dari lintasan lurus sebelum titik rem, saya sudah sejajar dengan Joan. Marquez menjelaskan bahwa daripada kasus sederhana di mana ia memaksa Mir keluar dari jalur yang terlihat di tayangan ulang TV. Ia merasa kontak tersebut adalah hasil dari Mir yang mencoba mempertahankan posisinya. Bagi saya yang terjadi adalah dia kehilangan 3 posisi di lap sebelumnya dan dia mencoba untuk tidak menyerah, kata Marquez. Dan kemudian pada satu titik ia melepaskan rem, memasuki tikungan, dan saya tidak punya pilihan lain karena saya tidak punya rem belakang setelah kecelakaan itu. Lalu saya berkata, oke, kontak. Maksud saya, kami bersenggolan, saya tahu bahwa saya akan menerima penalti.
Menyadari bahwa ia akan menerima penalti dan mengantisipasi dengan tepat, ternyata ia akan diberitahu untuk turun satu posisi. Marquez terus melaju untuk meminimalkan dampak penalti pada balapannya. Tapi kemudian saya berkata saya akan menyerang. Saya akan mengejar pembalap di depan. Saya akan menyalipnya. Saya akan membiarkannya lewat. Dan kemudian menyalip lagi. Dan itulah yang saya lakukan, kata Marquez. Grand Prix Thailand MotoGP 2024 dimenangkan oleh Francesco Bagnaia dengan selisih 2,9 detik dari Jorge Martin. Tetapi pertarungan antara Bagnaia dan Marc Marquez untuk memperebutkan posisi terdepan merupakan bagian paling sengit dalam balapan tersebut. Pertarungan di antara mereka membuat Marquez mencoba menyerang Bagnaia di tikungan terakhir lintasan Buriram, sebuah tikungan yang sempit dengan gigi pertama yang ketat. Namun, Bagnaia mampu mengimbangi Marquez di tikungan terakhir 2 kali. Marc mengirimnya dari pusat kota 2 kali ke tikungan terakhir, kata Michael Laverty setelah balapan di TNT Sports. Dia sangat brilian dan yakin bisa menghentikannya tanpa harus mengorbankan bagian depan atau membahayakan Pecco. Cutback dari Pecco sangat rapi. Dia memberi Marc sedikit ruang. Yang kedua kalinya, dia tidak menganggapnya enteng dan dia sedikit menekannya. Anda bisa melihat Pecco menginginkan cutback. Marc mencoba memarkirnya, ia menabraknya ke tepi curb. Itu tidak kotor. Itu membuat dia tahu bahwa saya di sini, saya akan melawan. Marc ingin berada di depan. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan mendapatkan ritme yang bagus. Namun hal itu tidak terjadi. Pada akhirnya, Marquez terjatuh saat ia mendekati Bagnaia di tikungan 9. Ia berhasil bangkit dan finish di urutan ke-11, namun kecelakaan tersebut mengakhiri harapannya untuk meraih kemenangan keempat musim ini. Bagi Laverty, jatuhnya Marquez bukan karena ia terlalu memaksakan diri, namun karena ia mencoba memeras terlalu banyak tenaga dari ban depan. Ia tidak terlihat melewati batas, kata Laverty. Ia hanya meminta terlalu banyak dari ban depan. Wah, dia berusaha menyelamatkannya. Seperti sebuah tripod, lututnya menancap ke tanah. Jika bukan karena trotoar, ia mungkin sudah mendapatkannya kembali. Anda bisa melihat lututnya tergelincir di tanah. Sayangnya, itu adalah kesempatannya untuk meraih kemenangan. Saya tidak bisa melihat banyak hal yang salah. Dia mungkin telah menyentuh pedal gas hanya untuk menjaga momentum. Ia hampir saja mempertahankannya. Jatuhnya Marquez membuat Bagnaia unggul lebih dari 2 detik atas Jorge Martin, yang tidak pernah benar-benar mengancam pembalap Italia yang akhirnya meraih kemenangan ke-9-nya di Grand Prix musim ini dan menutup selisih poinnya dengan Martin di kejuaraan menjadi 17 poin dengan 2 putaran tersisa. Ia mengalami beberapa momen yang membuatnya gugup, kata Laverty tentang balapan Bagnaia. Namun ia tetap tenang dan menemukan ritme yang tidak dapat ditandingi oleh Jorge Martin. Pecco Bagnaia sangat luar biasa. Martin sempat memimpin di awal balapan namun melakukan kesalahan yang akhirnya membuat Bagnaia dan juga Marquez kembali ke persaingan untuk meraih kemenangan. Jorge melakukan start dengan cepat seperti dia menekan di lap pembuka, kata Laverty. Celah di pitboardnya akan turun, jadi dia tahu Pecco akan datang. Ia mencoba meningkatkan permainannya. Ia menginjak rem terlalu dalam. Menjelaskan insiden yang membuat Martin menyerahkan keunggulan kepada Bagnaia di tikungan ketiga, Laverty mengatakan Jorge tidak bisa mengurangi kecepatan di tikungan terakhir seperti yang dilakukan Pecco. Dia kehilangan 2 tempat. Ia sempat melihat Marc dan Pecco dengan baik, namun ia mengakui bahwa mereka memiliki ritme yang bagus. Saya khawatir dengan Jorge karena ia sering melebar jauh di tikungan 1 dan tikungan 3.
Jika ia terus memaksa, ia bisa saja terjatuh. Itu adalah keputusan yang tepat untuk puas berada di posisi kedua dari segi kejuaraan. Memberikan poin, tapi membawanya pulang. Ada banyak risiko tetapi ia berhasil mengatasinya dengan baik. Marc Marquez mengatakan bahwa ia mengharapkan untuk finish ketiga di sprint MotoGP Thailand, tetapi tidak memperhitungkan kecepatan Enea Bastianini dalam memenangkan balapan. Pembalap Gresini ini menempati posisi kelima setelah terjatuh di Q2, namun mampu mengejar para pembalap terdepan untuk masuk ke dalam perebutan podium. Namun, Marquez mulai tersingkir dari persaingan saat sprint 13 lap berlangsung. Dengan juara dunia 8 kali ini tertinggal 3 detik dari Francesco Bagnaia yang berada di posisi ketiga saat bendera finish. Marquez adalah salah satu yang tercepat dalam kecepatan balapan selama latihan hari Jumat, tetapi ia terkejut dengan penampilan dominan Bastianini dalam sprint. Maksud saya berharap untuk finish di posisi ketiga karena saya tidak mengandalkan Bastianini, katanya kepada media, termasuk Crashnet pada hari Sabtu. Tapi dia adalah yang tercepat. Hanya dalam latihan kualifikasi, tetapi kemudian dalam latihan dengan ban bekas ia sedikit kesulitan. Dan kemudian dalam balapan itu sebaliknya dia sangat cepat, sangat konsisten. Kemudian kami finish di posisi keempat. Memang benar bahwa dengan mengambil lebih banyak risiko, mungkin kami akan finish keempat tetapi lebih dekat. Tapi saya melihat posisi itu adalah milik saya dan besok kami akan mencoba mengulanginya. Marquez mengatakan bahwa ia membutuhkan balapan yang sempurna pada hari Minggu untuk memiliki harapan untuk memperebutkan podium terakhir. Terutama karena ia kalah jauh dari para pembalap GP24 di dua sektor pertama. Tidak, bahkan dengan ban keras. Saya pikir target kami adalah untuk mencoba berada di posisi keempat dan jika kami memiliki balapan yang sempurna, kami akan mencoba berada di posisi ketiga. Tambahnya, tapi di sini kami kehilangan banyak hal di T1, T2, dan kami tidak bisa. Maksud saya bisa mengimbangi 5 lap, tetapi dalam balapan sprint, saya melihat jika saya terus membalap seperti ini, saya akan terjatuh. Maka terkadang Anda perlu memahami hal-hal ini. Selalu ada kemungkinan Anda melakukan kesalahan, tapi saya akan mencoba menghindarinya. Pembalap Gresini itu hampir bertabrakan dengan Jorge Martin saat keluar dari tikungan pertama setelah sang pemimpin klasemen keluar dari lintasan untuk mencoba memimpin. Keduanya nyaris bersenggolan saat Martin mengurangi kecepatan motor Ducati yang dikendarai Martin, namun Marquez yakin ia seharusnya melakukan pendekatan yang lebih baik untuk kembali ke sirkuit. Saya melihat gambarnya dan saya beruntung karena saya sudah memperkirakan gerakan itu, jelasnya. Dia keluar lintasan dan untungnya saya tidak menabrak pembatas dan saya memprediksi dia akan kembali. Namun ia kembali dengan cara yang sedikit optimis. Tapi untungnya saya sudah memprediksi sedikit pergerakannya dan tidak terjadi apa-apa. Ia menutup gas, tapi lebih baik jika Anda keluar dari lintasan untuk kembali lagi karena Anda memiliki ruang di tikungan itu.